Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh saya, Bu Asi. Sebelum anak-anak belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kali ini adalah materi setelah anak-anak penilaian tengah semester nanti. Ini adalah materi untuk semester 2 atau semester genap setelah penilaian tengah semester. Di sini Bu Asi akan menjelaskan tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Mengenal dan memahami surat. 1. Mengenal pengertian dan ciri surat dinas. Surat dinas adalah surat yang berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Ciri-ciri surat dinas. 1. Terdapat kop surat dari lembaga, perusahaan, atau instansi lain. Kop surat berfungsi sebagai identitas dari perusahaan atau suatu lembaga yang membuat biasanya kop surat berisi logo, nama perusahaan, alamat, dan kontak instansi yang dihubungi. Contoh dari kop surat. Nah, seperti di bawah ini adalah contoh dari kop surat. Di samping adalah contoh dari surat dinas. Nah, surat dinas ini adalah contoh surat dinas. Sampean cermati, dipahami, dan dimengerti. Yang di atas itu adalah contoh dari kop surat. Yang kedua, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Salam pembuka ini berfungsi sebagai tanda dibukanya pembicaraan pada surat dan merupakan salam penghormatan bagi penerima surat. Yang ketiga, terdapat nomor surat. Nomor surat adalah urutan nomor dari surat yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi terikat yang biasanya berisi kode surat. Yang keempat, terdapat bagian lampiran dan perihal. Lampiran adalah suatu hal yang melengkapi surat yang berupa dokumen pendukung dan merupakan kesatuan dengan surat pengantarnya. Nah, ketika anak-anak menemukan surat atau mencari surat dinas di contoh kata di internet, boleh kalian lihat. Bagian lampiran itu adalah pelengkap surat yang berupa dokumen pendukung. Nomor 5, stempel dan tanda tangan instansi. Di surat dinas, apabila surat itu dikatakan surat dinas, pasti terdapat stempel instansi atau lembaga dan tanda tangan instansi. Fungsi tanda tangan itu apa? Fungsi tanda tangan itu adalah untuk memastikan identifikasi atau memverifikasi ciri-ciri penandatanganan yang berkaitan dengan keabsahan surat dinas yang dikeluarkan. Fungsi surat dinas adalah ini adalah beberapa fungsi dari surat dinas. 1. Sebagai pedoman pekerjaan. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga.
Nah, ini adalah bagian-bagian surat. Itu adalah format surat dinas, yang dimana nomor 1 itu adalah merupakan kepala surat, yang nomor 2 adalah tanggal surat, yang nomor 3 adalah nomor surat, yang keempat adalah sifat surat, yang kelima adalah lampiran, yang keenam adalah hal perihal, yang ketujuh adalah alamat dalam, nomor 8 adalah kalimat pembuka, yang 9 adalah isi surat, yang ke-10 adalah kalimat penutup, dan nomor 11 adalah nama jabatan, nomor 12 adalah NIP atau tanda tangan, nomor 13 adalah tembusan. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia dari Bu Asi. Dan untuk tugasnya, anak-anak jangan lupa adalah 1, anak-anak harus mencatat materi ini di buku tugas kalian. Dan yang kedua, kalian kerjakan tugas individu 1 halaman 32. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.